Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, tiada aral melintang. Walaupun kita berada dalam pandemi COVID-19 seperti ini, kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita dengan sebaik mungkin. Amin ya robbal alamin. Dan untuk pertemuan pertama kali ini nanti akan saya kasih kalian kontrak pembelajaran bahasa Inggris selama 1 semester itu seperti apa. Ini nanti akan saya kasih kalian kontrak perkuliahan dan juga sedikit materi tentang bahasa Inggris itu seperti apa. Dan di sini saya selaku pengajar mata kuliah kalian, yaitu mata kuliah English Language, bahasa Inggris, program studi IPS ya, Social Education Science. Jadi selama 1 semester ini nanti kita belajar bersama-sama mengenai bahasa Inggris itu seperti apa. Tapi sebelumnya ini nanti akan saya perkenalkan dulu, karena kita semuanya tahu siapa yang tidak kenal maka tidak sayang. At first, I will introduce myself. My full name is Nur Ainisha. And then this is my curriculum vitae. Ini adalah curriculum vitae saya. Mulai dari yang pertama adalah based on education, my education, pendidikan saya. I have studied at elementary school at 1998 Truneng Selong Ponorogo. Jadi saya untuk sekolah dasarnya itu dari Truneng Selong Ponorogo pada tahun 1998. And then in MTS Ma'arif Al-Islah I have studied Junior High School, SMP-nya di MTS Al-Islah. And then Senior High School from Al-Islam jurusan 2004. Kemudian undergraduate S1 saya itu dari UIN Malang pada tahun 2008. Saya mengambil jurusan English Department, jurusan sastra, bahasa dan sastra Inggris. Kemudian pada tahun 2017 saya mengambil S2 atau postgraduate-nya dari Universitas 11 Maret Surakarta Solo ya. Dan ini saya mengambil linguistik. That is about my education. Then about my teaching experience, kemudian mengenai pengalaman mengajar saya, alhamdulillah Allah have given me the opportunities to teach at 4 levels of education. Jadi alhamdulillahnya Allah itu telah memberikan saya kesempatan mengajar di 4 jenjang pendidikan, from elementary, junior, senior, and then at university. Jadi alhamdulillah saya pernah mengajar di 4 jenjang. Jenjang yang pertama itu adalah di elementary school at 2011 until 2015. Kemudian junior high school 2008 until now, then senior high school SMA 2009 until 2011. Kemudian I also ever to be lecture assistant ASDOS 2008, dan yang terakhir ini as the lecturer at this university 2018 until now. Alhamdulillah Allah telah memberikan saya 4 kesempatan dalam mengajar anak-anak. Jadi saya pernah mengajar di SD, SMP, SMA, bahkan di kampus seperti ini. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Next, my address, alamat saya. I live in Perum Puspa Asri, Pelalangan Jenangan, number H22. Itu rumah saya, yaitu di Perumahan Puspa Asri, Pelalangan Jenangan, nomor 22H22. Kalau berdasarkan KTP-nya itu berasal dari Karanggebang, Jetis, Ponorogo. About my hobby is reading novel and also ELT researchers. Then my phone number is 08564998880. And then about my email is nurainisa2021@gmail.com. Itu tentang alamat saya, hobi, nomor telepon, dan juga email saya. That's my curriculum vitae. Itu tentang curriculum vitae saya yang saya jelaskan secara sekilas saja. Sekarang kita lanjutkan mengenai kontrak perkuliahan. Yang kedua tentang objectives. Jadi apa aja tujuan dari mempelajari bahasa Inggris itu? Tujuannya adalah the student be able to understand. Jadi harapannya siswa itu bisa memahami apa? Integrated skill, adanya kemampuan terintegrasi between macro and micro skill with the practice. Jadi harapannya kalian semuanya itu bisa memahami kemampuan, baik itu kemampuan mikro sama mikro.
Mikro itu seperti apa? Mikro itu adalah kemampuan yang harus dipahami oleh siswa secara garis besarnya. Seperti kalian bisa memahami 4 kemampuan atau 4 skill. Skill apa aja? Yang pertama adalah speaking, berbicara, listening, mendengarkan, reading, membaca, dan yang terakhir adalah writing, menulis. Sedangkan mikro itu adalah kemampuan dalam lingkup yang kecil, seperti grammar, spelling, ejaan, dan juga vocabularies ataupun kosakata. Nah, di sini tujuan dari mempelajari bahasa Inggris itu kalian bisa memahami 2 hal, baik itu secara makro maupun secara mikro. Next, this is our concept maps. Ini adalah peta konsep kita. Jadi di sini yang pertama ini yang tengah itu adalah bahasa Inggris. Di bawahnya ada integrated skill, kemampuan yang terintegrasi. Di samping kiri itu ada micro skill, kemampuan secara garis besar ya kayak tadi ya. Ada listening, ada speaking, ada reading sama writing. Kemudian di sebelah kanannya ada mikronya, ada grammar, spelling, vocabulary. Jadi tengahnya sini sebagai bahasa Inggris itu kalian nanti akan memahami kemampuan baik secara mikro ataupun secara mikro. Karena apa seperti itu? Karena bahasa Inggris itu kita nggak hanya mempelajari dalam satu aspek saja. Umpama di dalam reading ya, ketika kalian membaca sebuah teks, di dalam teks tersebut pasti ada yang namanya grammar, pasti ada yang namanya vocabularies, pasti juga ada yang namanya spelling. Jadi kalian nanti mempelajarinya nggak hanya pada satu titik saja atau pada satu kemampuan saja, tapi itu nanti akan terintegrasi baik itu dari kemampuan segi mikronya ataupun makronya. Next, about our materials. Apa aja yang akan kita pelajari atau bab-bab bahasan apa aja? Yang pertama makro, yang kedua mikro, kemudian English material text-nya. Teksnya itu apa aja? Karena kalian di sini adalah program studinya program studi PAI, Pendidikan Agama Islam, maka teksnya ini saya ambilkan dari hal-hal yang berbau keislaman. Seperti yang pertama adalah the core of religion practice of Islam. Yang kedua the witness to faith. Yang ketiga sholat, the second pillar of Islam. Kemudian zakat, the third pillar of Islam. Health benefit of fasting, berpuasa. Belief in Allah, percaya pada Tuhan. Angels, malaikat. Allah's book, kitabnya Allah, dan yang lain-lainnya. Jadi untuk teksnya, materinya itu nanti yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Nanti di akhir juga saya kasih kalian bagaimana cara mengajarkan teaching and learning di dalam bahasa Inggris dalam pendidikan agama Islam itu sendiri. Then about our activities, apa aja aktivitas yang kita lakukan selama dalam satu semester ini? Various kinds of exercises, individual or groups. Jadi ini nanti kalian bisa berlatih dengan menggunakan berbagai variasi seperti tugas secara individu, tugas kelompok, ada lagi midterm test, UTS, dan juga ada tentunya final test, tes akhir atau UAS-nya nanti juga ada. Jadi aktivitasnya nanti berdasarkan aktivitas, latihan keseharian, latihan secara individu, latihan secara grup, UTS sama UAS-nya itu juga tidak akan lupa dalam aktivitas kita selama satu semester ini. Then about our evaluation, untuk penilaian kita dalam satu semester ini berbagai macam. Itu ada poin-poinnya. Yang pertama dari class attendance, dari kehadiran kalian. Kehadiran kalian nanti nilainya poinnya itu ada 10%. Umpama kalian itu tidak hadirnya, udah kepotong 10%. Yang kedua adalah class work and participation, partisipasi dan juga tugas kelas itu adalah 15%. Kemudian assignment, tugas-tugasnya poinnya ada 20%, midterm test 25%, dan yang terakhir adalah final test itu 30%. Jadi untuk evaluasi penilaian kalian tidak hanya didasarkan pada UTS sama UAS saja, tapi ini ada beberapa poin seperti kehadiran, partisipasi kelas, tugas-tugas, UTS, dan juga UAS. Then our source of teaching material, buku-bukunya apa aja?
any relevant materials. Jadi ada beberapa buku-buku yang relevan. Text from coursebook yang saya ambilkan dari buku-buku kursus, lectures, buku-buku perkuliahan, news, berita, dan buku-buku yang lainnya. Jadi untuk sumber belajarnya itu saya ambilkan dari beberapa macam, baik itu dari coursebook, lectures, news, etc. Next, about our material instruction. Ini ada beberapa materinya yang bisa kalian lakukan selama 1 semester ini. Pertemuan pertama apa aja, kemudian topiknya itu seperti apa. Ini yang pertama. Jadi untuk pertemuan pertama itu topiknya membahas tentang learning contract and English language background. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti kita membahas kontrak perkuliahan dan juga latar belakang bahasa Inggris. Saya sampaikan bahasa Inggris itu secara sekilasnya seperti apa. Then second meeting, pertemuan kedua, topiknya adalah speaking skill of describing things. Jadi nanti saya kasih kalian suatu ataupun gambar tentang sesuatu, nanti kalian speaking ya, berbicara mengenai hal tertentu. Untuk grammarnya adalah the article of a, an, sama the. Karena kita itu adalah integrated skill, ada kemampuan dalam mengintegrasikan dua skill, micro sama mikro, maka di sini setiap kali topik, setiap kali pertemuan nanti akan saya kasih kalian grammarnya. And then third meeting, pertemuan ketiga, di situ ada listening skill. Jadi nanti ada listening skill, kemampuan dalam mendengarkan of basic science text, dari teks basic science. Kemudian untuk grammarnya adalah number in English. Then fourth meeting, pertemuan keempat, di situ untuk teksnya history of Indonesia, sedangkan grammarnya adalah membahas tentang singular and plural. Pertemuan kelima, the spirit of Islam in Indonesia. Untuk grammarnya adalah reading decimals and fraction. Bagaimana nanti kalian membaca bilangan desimal dan juga pecahan dalam bahasa Inggris. And then sixth meeting, pertemuan keenam, topiknya adalah Indonesian National Revolution. Untuk grammarnya pronouncing percentages and measurement. Pertemuan ketujuh, sosiologi, itu topiknya untuk grammarnya adalah pronouncing date and year, bagaimana cara mengucapkan tanggal dan juga tahun. Kemudian untuk pertemuan ke-8 kalian nanti ada UTS atau midterm test. Kemudian pertemuan ke-9 untuk topiknya adalah Sociology of Culture and Culture Studies. Untuk grammarnya model auxiliary verb. Pertemuan ke-10, Geography of Indonesia, grammarnya adalah simple present tense. Pertemuan ke-11, Geologi, untuk grammarnya present continuous tense. Pertemuan ke-12, judulnya Tectonics and Volcanism. Untuk grammarnya adalah past tense. Pertemuan ke-13, Environmental Issues, untuk grammarnya adalah descriptive text. Selanjutnya pertemuan ke-14 untuk topiknya yang akan kalian bahas adalah Political Transition and Human Rights. Sedangkan grammarnya kalian nanti membahas tentang procedure text. Pertemuan ke-15 topiknya adalah membahas tentang teaching and learning, karena kalian itu jurusan IPS-nya bukan jurusan IPS murni ya, tapi ada tadris IPS. Jadi di sini saya akan membahas juga tentang teaching and learning. Kemudian untuk grammarnya adalah job application letter atau surat lamaran kerja. Di dalam surat lamaran kerja ini nanti kita berusaha bersama-sama, belajar bersama-sama untuk membuat surat lamaran kerja di dalam bahasa Inggris. Maksudnya apa? Ini semuanya demi masa depan kalian. Dan pertemuan terakhir adalah final test. Itu tadi untuk kontrak perkuliahan yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita menuju pada background of English. Seperti apakah latar belakang dari bahasa Inggris itu? Ini nanti akan saya kasih kalian sekilas saja, dan keuntungan kita mempelajari, pentingnya mempelajari bahasa Inggris ini nanti akan saya sampaikan di sini. What is English language? Seperti apakah bahasa Inggris itu? Ini nanti akan saya kasih kalian secara sekilas mengenai sejarah bahasa Inggris itu seperti apa. The term English is derived from English,
one of the three Germanic tribes that invade England during the 5th century. Jadi untuk sejarah bahasa Inggris itu sebenarnya dimulai dengan kedatangan 3 suku Jerman yang menyerang Inggris pada abad ke-5 Masehi. Nah, suku-sukunya apa aja? Suku Angles, Saxon, Jutes. Mereka menyeberangi Laut Utara yang sekarang namanya Denmark dan Jerman Utara. Jadi pada awalnya bahasa Inggris itu berasal dari suku ini, dari 3 suku Jerman ini. Maka di sini ada the Angles berasal dari England, yang mereka menyebutnya dari Englik, dari mana kata English dan bahasa Inggris itu berasal. Itu secara singkatnya seperti itu. Then today's English, kemudian seperti apakah bahasa Inggris sekarang? Kita semuanya sudah tahu ya bahwasanya bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Karena di sini adalah bahasa internasional, kita lihat bersama-sama. There are now estimated to be 1.5 billion English speakers globally. Jadi sekarang ini diperkirakan ada 1,5 miliar penutur bahasa Inggris secara global. Wah, banyak sekali ya. 375 million who speak English as their first language. Jadi ada 375 juta yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Wah, ini luar biasa. And then 375 million as a second language. Ada 375 juta sebagai bahasa kedua dan 750 juta million who speak English as a foreign language. Ada 750 juta yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa asing, termasuk kayak kita ya. Kita menggunakan bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing. Jadi bahasa Inggris itu luar biasa sekarang itu penyebarannya. Maka namanya bahasa Inggris itu sebagai bahasa internasional kita. Then varieties of English, variasi di dalam bahasa Inggris itu, bahasa Inggris apa aja? Kalau kita yang sering kita mendengar, sering kita mempelajari itu kan ada Englishnya British sama Englishnya Amerika kayak gitu kan. Ternyata variasinya itu banyak sekali, ada seperti African American, Vernacular English, American, British, Canadian, Caribbean, Chicago, Chinese, English, Indian, Irish, Nigerian, Singapore, dan yang lainnya. Itu variasi-variasi dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Tentunya di antara kita pasti ada yang bertanya, why we learn English? Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Alasannya itu apa aja sih? Kenapa kita belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris yang pertama alasannya English is the international common tongue. Jadi bahasa Inggris ini sebagai bahasa internasional. Yang namanya bahasa internasional tentunya digunakan di seluruh dunia itu sebagai bahasa Inggris. Ada yang menggunakan bahasa Inggris sebagai first language, bahasa pertama. Ada yang bahasa yang kedua, second language, dan juga ada yang bahasa Inggris sebagai foreign language, bahasa asing. Kalau di Indonesia bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing atau foreign language. Itu yang pertama. Number 2, because of education. Yang kedua adalah berdasarkan pendidikan. Kenapa seperti itu? Because it is the dominant language in the science. Most of the research and studies you find in any given scientific field will be written in it as well. Maksudnya seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, dalam dunia pendidikan banyak juga referensi, buku-buku itu kebanyakan juga ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau kita itu tidak bisa mempelajari bahasa Inggris, kita tidak belajar bahasa Inggris dengan baik, maka kita juga akan ketinggalan informasi-informasi dan juga referensi buku-buku yang dominan. Buku-buku tersebut ditulis di dalam bahasa Inggris. Then number 3, internet and press. Jadi bahasa Inggris itu juga penting di dalam dunia internet dan juga press percetakan. Seperti newspaper, book, dan yang lainnya itu kebanyakan kan ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau kita tidak mempelajari bahasa Inggris dalam dunia internet dan juga dalam dunia percetakan, media massa, kita juga akan ketinggalan. Then number 4, travel and business. Dalam dunia travel dan juga bisnis, bahasa Inggris itu juga sangat berperan penting. Maka ketika kalian itu dalam dunia travel sama bisnis tidak mempelajari bahasa Inggris, kita nanti juga akan ketinggalan. Terutama sekarang itu era globalisasi, nanti adanya pasar bebas ya. Pasar bebas itu semuanya itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Makanya bahasa Inggris itu penting bagi kalian, dan sebaiknya kita semuanya mempelajari bahasa Inggris itu dengan sebaik mungkin.
Nah, itu tadi untuk pertemuan pertama learning kontrak kita dan juga something at glance about English, suatu sekilas cara tentang bahasa Inggris dan juga pentingnya kita mempelajari bahasa Inggris. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya, and then we will continue on the next meeting, pertemuan kedua, dan seterusnya nanti saya akan berikan materi kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.